Ini ruangan terbuka, tapi gue keringet dingin. Asli ini panas banget dan udah nggak kondusif. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian, masih ditemenin sama Tiara Cabi. Nah, hari ini kita ada di mana, Tiara? Kasih tahu dulu ke sahabat Hari ini Putri kita ada di satu hotel yang terbengkalai ya. Betul. Terus juga banyak cerita. Oh, iya. Ya, kakak yang jelasin ya. Boleh. Jadi gini, sahabat Putri Alfian yang di rumah, hari ini gue Tiara bersama tim ada di kawasan antara tengah-tengah Depok sama Bogor. Yang dimana hotel ini terbengkalai, yang informasi yang kita dapat nih, nggak tahu valid atau enggak, hotel ini terbengkalai atau ditutup sejak tahun 2012. Penyebabnya nggak tahu kenapa, ya, tapi benar. ada informasi yang gue dapat juga bahwa pada tahun 2015 ya? Kalau nggak salah 2005 ada kasus pembunuhan. Iya betul, ada kasus seorang pembunuhan. Tapi nih ada tapinya, yang disayangkan adalah sekarang jam 2:15 gue tiba di lokasi. Sesampainya di lokasi ternyata bangunannya sudah diruntuhkan dengan alasan, katanya tadi gue sempet tanya sama salah satu warga yang masih ada di depan, kalau bangunan ini banyak yang menjarah, makanya pada akhirnya diputuskan untuk diruntuhkan. Nah, pada tahun 2005 itu ada pembunuhan. Katanya sih perempuan, dia masuk bersama seorang laki-laki lalu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Bener banget. Untuk itu, tapi sebenarnya gini sih, biarpun nggak ada bangunannya lagi di sini, gue tetap mencoba memberikan yang terbaik, informasi terbaik untuk sahabat Putri Alfian yang di rumah. Jadi kita mau langsung coba kulik aja sambil jalan pelan-pelan. Tetap hati-hati ya, karena jalanannya Rusak. Yuk, let's go. Persis di belakang gue dan Tiara saat ini adalah bekas bangunannya. Jadi bener-bener tinggal Reruntuhannya doang. tembok-temboknya aja ya. Iya benar-benar. Tinggal tembok-temboknya aja. Kita nggak bisa mendapati di mana ruang resepsionis segala macam. Udah hampir nggak berbentuk lah ya kayak. Karena sudah tidak berbentuk, jadi gue mau singkat aja nih. Gue sudah mendapatkan 3 makhluk. Kalau makhluk banyak. Kalau sahabat Putri Alfian tanya, kenapa sih kak kok bisa banyak gitu? Kenapa tuh? Kenapa? Kamu tahu nggak? Enggak, kenapa? Dengerin nih. Oke. Dengarkan. Jadi gini, kenapa sih kak tempat itu bisa jadi banyak makhluk gitu kan? Seperti yang gue udah sering jelaskan kepada sahabat Putri Alfian, di luar tragedi yang ada atau sebab akibatnya yang kejadian 2005. Lalu tempat ini diabaikan begitu saja pada tahun 2012 kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dimaafkan. Nah, tempat itu bisa ramai pertama memang mungkin ada pencetusnya. Kejadian pada tahun 2005. Nah, sebelum itu mungkin ada salah dalam permisi gitu. Karena kan seperti yang kita semua tahu bahwa saat ini sudah banyak orang-orang yang menutupi atau mengabaikan hal itu. Benar. Padahal tanpa disadari makhluk tidak kasat mata memang ada di sekeliling kita atau di sekitar kita. Nah, kenapa bisa tambah banyak terus tambah banyak? Mereka mempunyai energinya tersendiri. Mereka menarik energi-energi lain untuk singgah di sini. Seperti yang gue sering jelaskan ke sahabat Putri Alfian, kalau Tiara juga belum tahu bahwa makhluk gaib itu atau makhluk tak kasat mata itu sama seperti manusia mencari tempat dia bernaung. Nah, pada saat ada kasus berarti ada satu energi, dan sebelumnya kita nggak tahu ada berapa banyak atau berapa kuat energi. Lalu ada kasus itu, terus energi berkembang diabaikan, hilanglah aktivitasnya manusia.
setelah hilanglah aktivitas manusia ada aktivitas lain yang kita nggak tahu gitu. Udah paham belum? Udah paham, Ibu. Gue sih udah cukup merinding sampai di sini. Udah merinding banget dong, parah. Gue nemuin 3 sosok, kita singkatnya aja ya. Gue nemuin 3 sosok. Pertama gue nemuin sosok laki-laki, 4 nih. Pertama gue nemuin sosok laki-laki 30-35 tahunan kira-kira usianya. Kedua gue nemuin sosok anak kecil laki-laki juga. Anak kecil. Oke. Tapi usianya udah lumayan lah, menuju remaja, mungkin 13-14 tahunan. ABG gitu lah. Betul. Gue juga nemuin salah satu sosok perempuan sama salah satu sosok gede banget tinggi. Yang gede badannya, bukan egonya tapi. Yang penting kan perasaannya gitu. Oh iya benar. Hati-hati. Takut nyaman. Iya benar. Nah gue mau coba pertama kali gue mau coba tanya sama si Ade ini dulu karena gue penasaran kenapa dia datang ke gue kayak ngajak kenalan gitu. Tapi yang itu emang ada di sini atau ada di sini? Dia tepatnya ada di belakang sana. Gue nggak tahu itu bekas apa. Di belakang sebelah sana itu. Seperti yang tadi gue udah bilang ya, gue mau komunikasi sama si Ade ini dulu. Oke, udah dapet. Dia ingin menunjukkan satu kamar. Gue juga nggak tahu karena bangunannya udah runtuh dan susah mungkin kita buat kesana. Cuma gue mau coba untuk tetap nyari kemana si Ade umur 13 atau 14 tahun ini mau bawa kita. Laki-laki. Pasti ada cerita di balik itu. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cerita ya sama Kak Putri. Mau bawa? Oh, ayo. Jalan. Nah, punya kaki ya? Jalan. Gimana emangnya? Di sana. Tempat kamu. Bukan. Pelan-pelan. Kamu udah lama di sini? Ini ada siapa di situ? Oh bukan. Jadi dia lagi mencoba untuk membawa kita ke Tim. Yuk coba, ayo cari. kemana? Ayo. Center. Jalan buat ke kamarnya mana? Ini apa sih? Ini apaan? Awas. Kamar emang bener ya? Kemana ya? Si anak itu ke kiri, ada bisa jalan ke kiri nggak lewat sana? Ada. Kiri. Coba center, awas dulu, awas hati-hati. Duh. Iya, coba yuk ke kiri, bisa nggak? Ada akses jalan nggak? Awas hati-hati ya. Hah? Hewan, hati-hati. Sos. Nah, Sobat Putri Alfian, gue sama Tiara dan tim Aga kewalahan untuk ngedapetin di mana Ade itu nunjukin tempat. Tapi ada si anak kecil laki-laki itu menunjukkan tempat ini, pohon ini. Dan gue tahu di pohon ini ada sosok makhluk tinggi besar. Entah dia, gue belum tanya lagi kejelasannya gimana. Sepertinya dia meminta gue, Tiara dan tim untuk permisi ke pohon ini. Gue mau coba sebentar di sini karena lokasinya bener-bener gak aman. Iya benar. Untuk keselamatan gue, Tiara dan tim. Ini juga jadi bekas gue mau hujan. coba sebentar di sini interaksi sama permisi sama si makhluk tinggi besar ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau permisi ya. Ya, kita mau permisi, mau coba lihat-lihat. Jangan kotori. Enggak, kita nggak ngotorin kok. Kita cuma pengen lihat-lihat apa aja yang ada di sini gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oh sos, kayaknya Nggak bener-bener nggak aman, jadi nanti gue jelasin lagi di depan. Ayo Tiara loncat dulu. Center dong, center. Yuk loncat duluan. Sekarang Cukup melelahkan. Yang udah gue jelasin di awal sama teman-teman atau sahabat Putri Alfianin di rumah, biarpun bentuk bangunannya gue udah nggak bisa ngejelasin dari awal, gue berusaha untuk tetap memberikan informasi yang terbaik sebisa gue dan sepengetahuan gue gitu. Nah tadi gue udah coba permisi sama satu sosok makhluk besar tinggi, sepertinya penguasa, dan dia menerima dengan baik asal dengan kita baik, tidak mengotori tempatnya. Insya Allah enggak. Nah, gue mau coba ada sisa-sisa bangunan kamar yang masih lumayan berdiri dan mungkin aja bisa kita singgahi. Jadi sahabat Putri Alfian ikutin kita terus. Iya. Yuk, bismillah. Kayaknya nggak ada. Bisa deh. Ini kasur Udah bekas kasur, iya tuh. Ini gue ada sama Tiara. Ada di sisa-sisa bangunan yang ada beberapa kamar. Cuma kayaknya tadi gue mau ke sana dan gak bisa. Nggak bisa akses. Awal naik kita udah ditimpuk ya. Iya, benar ditimpuk. Awal naik udah ditimpuk dan ada suara ketawa. Jadi kita coba jalan ke sana aja. Masih ada terus suara. Jadi bener-bener. Shit. Itu gede banget. Nggak ada pohon kelapa kan ya? Nggak ada. Suaranya kayak kelapa ini ya? Lempar. Pohon kelapa nih. Enggak. Jauh banget cuy. Yuk. Semangat. Kasih dong. Sudah mulai mencekam. Iya. Suasananya. Selain medan ini yang basah, habis hujan. Hati-hati. Gue ada persis di salah satu depan kamar yang seperti yang sahabat Putri Alfianin di rumah bisa lihat. Kalau kita kayak udah nggak memungkinkan untuk masuk ke dalam. Padahal tapi masih ada ruangan. Kamar mandi. Iya. Karena terlalu bahaya, gue udah nemuin 2 makhluk di sini dan gue mau langsung kepada intinya aja. Gue nemuin satu sosok perempuan. Itu suara dari belakang. Bener-bener. Jadi gue nemuin satu sosok perempuan tingginya lebih tinggi dari Tiara dikit, berkulit putih. Ada lagi. Asli awal kesini tadinya enggak ini ya. Lama-lama kayak pada muncul. Lanjut dong, ayo terus. Rambutnya panjang. Jadi model rambutnya tuh yang kayak pendek terus panjang. Itu apa sih disebutnya? Seigi. Yang belakangnya segitiga. Iya gitu. Iya. Iya ding. Kayak gitulah kira-kira yang bisa gue jelasin. Dia menceritakan beberapa hal. Ada suara ngomong. Itu. Wow, ini suasananya udah mulai mencekam. Nah, deg-degser. Gue mau langsung kepada poin intinya aja gue kesini. Gue mencoba menceritakan si perempuan yang katanya korban pembunuhan. Gue mau coba mencari informasi kebenarannya seperti apa. Tapi balik lagi seperti yang sering gue jelaskan kepada sahabat Putri Alfian yang di rumah, bahwa ini hanyalah dari sudut pandang yang gue lihat. Jadi gue nggak minta sahabat Putri Alfian untuk percaya.
dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Gue hanya mencoba menguak sebuah sejarah, betul atau tidaknya kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing gitu kali ya. Oke. Gue ngelihat sepertinya kamarnya bukan di sini, cuma karena nggak ada akses lain untuk kita supaya sahabat Putri Alfian dia di rumah bisa lihat contoh ruangan kamarnya seperti apa. Kayaknya ada di sebelah sana, kisaran sebelah sana. Dia datang, betul dia datang sama laki-laki, tapi laki-lakinya kemungkinan agak lebih pendek sedikit dari dia. Terus Kalau yang dia ceritakan, dia si laki-laki ini korban sakit hati. Kalau sosok ini menceritakan sama gue, si laki-laki ini korban sakit hati, gue nggak tahu kenapa. Gue ditunjukin jadi caranya dia menghabiskan nyawa sosok yang lagi bercerita sama gue adalah, jadi kamarnya memang gini, nggak gitu besar, ranjangnya yang besar, yang king. Posisi kayak gini. Mungkin ini contoh aja gitu ya, contoh kamar pada saat kejadian yang gue dikasih lihat sekarang. Di sebelah kiri, di sebelah kanannya ini ada meja kecil. Ada meja kecil, kayaknya di pojok sini juga kayak ada kursi, pas banget ada bekas kursi di pojok sebelah sini. Nah, posisi dia ditemukan itu adalah dia di pojok sebelah sini. Ini kasur misalnya, dia di pojok sebelah sini dengan leher ke bawah, dengan leher ke lantai. Gue dikasih lihat bahwa si laki-laki ini melukai bagian leher. Diapain gitu. tuh? Nggak tahu, tapi ada di bagian leher. Jadi ditemukan itu di keadaan kayak gini. Jadi rambutnya ini ngejuntai ke bawah. Ngejuntai ke lantai. Assalamualaikum. 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 Bisa bicara? Ini apa guys, saya nggak tahu. Bisa bicara? Assalamualaikum. Kamu udah lama di sini? Oke. Kamu tempatnya di mana? Di sini. Ada yang kamu mau ceritakan? Ada yang mau diceritain? Sudah? Oke. Dicerita sama yang punya badan ya? Kalau boleh tahu namanya siapa? Oke. Di sini emang banyak ya? Banyak yang jahat. Ini aku. Oke. Itu apa tuh Kak tadi tuh? Yang itu kayaknya. Yang itu. Oh, oke. Gila, merinding banget ini. Assalamualaikum. Sebesar apapun hukumannya, tidak mengembalikan saya. Oke. Kalau boleh tahu, ini bener asli, ini kaku banget Mas. Tegak ya. Kamu mau cerita apa lagi? Cerita aja, cerita. Sebesar apapun hukumannya, tidak akan mengembalikan saya. Jadi si perempuan ini yang nggak bisa gue sebutin namanya di sini, mungkin
masih punya perasaan dendam tersendiri terhadap pelakunya. Iya, terhadap laki-laki yang telah membuat si perempuan ini hilang nyawa gitu. Nah, kayaknya yang gue bisa sampaikan ke sahabat Putri Alfian hanya itu. Jadi gue ketemu sama beberapa makhluk, gue juga udah sempat permisi untuk datang ke sini, tapi tetap gangguan tetap masih selalu ada. Dan si perempuan ini sudah menceritakan kalau si laki-laki ini korban sakit hati dari si perempuan ini. Mungkin memang perempuan ini punya salah pada saat menjalankan hubungan dengan si laki-laki ini, kayak sempat berselingkuh, mungkin ada orang ketiga. Lalu dia pergi dengan pasangannya ke sini dan tanpa dia ketahui apa maksud dan tujuan dari si pacarnya ini sendiri, sampai sakit hatinya banget gitu, ngerasa disakitin banget, diselingkuhin segala macam, sampai tega menghabiskan nyawa pacarnya sendiri gitu. Gila sih. Aduh. Ini ruangan terbuka, tapi gue keringet dingin. Asli ini panas banget dan udah nggak kondusif. Tapi alhamdulillah sedikit banyaknya gue mendapatkan informasi yang bisa gue sampaikan kepada sahabat Putri Alfian yang di rumah. Nah, Tiara punya pesan-pesan buat sahabat Putri Alfian yang di rumah? Iya, apa ya, nyawa itu jangan dibuat main-main. Betul. Nyawa itu bukan selembar kertas yang bisa disobek. Nyawa itu hidup. Kalau misalnya air ditetesin guys. Kalau misalnya ada marah, ada apa, lebih baik diomongkan. Semarah apapun lebih baik diomongkan gitu ya kan. Betul. Jangan main langsung menghabiskan. Udah lagi? Udah. Itu aja. Ini dari tadi di belakangnya ada bunyi ketok. Nah, kalau Astagfirullahaladzim. Yang pasti ini bukan yang tadi di belakang. Bukan. Yang jelas alhamdulillah gue bisa permisi sama makhluk yang sudah lebih lama di sini sebagai sepuh gitu ya. Sebagai sesepuh dan gue yang baru datang. Terus aja. Gue berhasil permisi, memang sebaiknya begitu. Kalau ada makhluk yang lebih dulu atau dia memang menerima kita dengan baik, ada baiknya kita permisi dimanapun dan kapanpun kita berada, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, pesan gue kepada sahabat Putri Alfian yang di rumah, bahwa pelajaran yang gue dapat dari seperempuan ini adalah seberapa lama pun kita kenal orang lain, kita betul-betul nggak tahu maksud dan tujuannya. Dia bisa saja berbuat baik, seperti mencintai dan menyayangi, tapi ada maksud lain atau ada faktor sakit hati. Dan pelajaran dari si perempuan ini adalah, sahabat Putri Alfian, jika menjalani hubungan mungkin bisa lebih dijaga supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bener seperti banget. Yang saat ini. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, gue sudah berusaha menjelaskan kepada sahabat Putri Alfian di rumah, walaupun bangunannya telah banyak yang runtuh. Kalau gitu kita pamit ya. Jangan lupa apa dulu nih? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke sahabat Putri Alfian dari Sabang sampai Merauke. Kalau gitu gue Putri Alfian, aku Tiara Cabi. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.